Ini sudah 49 orang yang hadir. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Masih Baik, tetap Pak. Alhamdulillah baik, sehat Pak. ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Pak. Sehat ya, oke. Atau mungkin sudah ngantuk di jam segini ya? Karena memang ini jamnya jam tidur siang ya. Iya, Pak, betul. Oke, semoga tetap semangat ya. Jangan lupa ngopi ya. Siang-siang gini memang enaknya sambil ngopi ya. Mumpung kuliah daring ya. Jadi kita belajar sambil santai. Pada kesempatan atau pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas masalah materi baru, yaitu tentang ilustrasi narasi ya. Ilustrasi narasi. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa feedback tentang pertemuan minggu lalu terkait dengan karya-karya yang sudah kalian kerjakan ya. Nanti setelah ini akan ada sesi evaluasi atau sesi kurasi ya. Sudah saya sortir beberapa karya yang akan kita evaluasi bersama nantinya. Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke, nanti saya minta tiap mahasiswa bisa memberikan komentar ya atas karyanya ya, atas karya yang saya tampilkan di sini, mungkin dari penggalian ide, dari komposisi, dari aspek warnaan dan segala macam. Silakan kalian bisa kasih masukan ya. Ini karya dari beberapa teman kalian ya. Ini saya kumpulkan dari tugas 1 dan 2. Nah, sudah terlihat ya? Halo, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Untuk yang pertama ya, yang akan kita kurasi yaitu karya atas nama Muhammad Rialdi. Yang bersangkutan hadir? Muhammad Rialdi, apakah ada di sini? Oke, sepertinya masih belum join ya. Nah, kita coba bedah untuk karyanya ya. Nah, ini kebetulan dia, ini tugas poster pertama ya. Ini kemudian ini dia itu mempromosikan salah satu makanan, itu burger ya. Nah, kira-kira menurut kalian ini poster ini bagaimana ya dari sisi ide, dari sisi kemenarikan, pewarnaan dan teknik dan segala macam ya? Ada yang bisa memberi komentar? Apakah poster ini sudah cukup menarik, sudah cukup bisa menyita perhatian? Pak, kalau misalnya poster besarin aja Pak, gak kelihatan. Oh, belum kelihatan ya? Iya. Tapi kayaknya kalau dibesarin nggak full ya, nggak bisa full ya. Ya, enggak apa-apa, Pak. Ini enggak apa-apa nih, maksudnya enggak apa-apa dibesarkan atau? Maksudnya Nggak apa-apa dibesarkan, Pak. maksudnya enggak apa-apa Oke. dibesarkan, Pak. Oke, ini karyanya Muhammad Rialdi ya. Anu, Kira-kira Pak, menurut kayaknya kalian posternya bagaimana? presentasinya nge-lag atau apa ini? Oh gitu ya, delay ya? Di saya kelihatan cuman folder di file-file di dalam folder gitu aja, Pak. Oh, mungkin lagi nge-lag sepertinya ya. Mungkin dari sinyalnya juga ya. Untuk yang lain apakah sudah terlihat ya gambarnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih Belum, sama. Pak. Kalau misal filenya Oke. dikirim ke grup gimana, Pak? Jadi biar kita bisa lihat dari HP masing-masing, Pak. Oh, seperti itu ya. Kayaknya lebih enak gitu, Pak. Oke, sebentar ya.
Ini juga di sini jaringannya agak kurang baik ya, jadinya dari tadi buka Google Meet-nya pun agak lama ya. San saja Pak, santuy. Santuy ya. Tapi yang lain sudah kelihatan ya gambarnya? Belum. Belum, Belum. Pak, masih tetap sama. Masih tetap sama ya? Belum, Pak. Oke, kalau gitu biar saya share screen atau saya kirim di grup WA aja ya. Iya, Pak, di grup aja, Pak, biar enak, Pak. Oke. Oh ya, terkait dengan materi yang kemarin, materi yang sudah kita lewati, apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya yang poster kedua itu loh Pak. Ya. Yang human interest itu saya masih bingung Pak buat posternya kayak gimana itu. Saya masih bingung itu. Oke. Untuk human interest itu biasanya kita mengambil salah satu momen atau kejadian ya yang mungkin menarik dari sebuah keramaian ya. Misalnya kejadian di pasar, di situ kan pasti ada momen di mana orang melakukan transaksi jual beli ya. Momen di mana orang saling saling tawar menawar ya, saling menjajakan jualannya. Nah, itu momen itu yang diangkat atau di capture ya, kemudian dijadikan karya ya. Mungkin juga disertai dengan beberapa tulisan untuk memperkuat pesan yang ingin kalian sampaikan seperti itu. Ya. Jadi lebih kepada kegiatan atau aktivitas seseorang yang menarik. Ya. Ada juga misalnya seperti di terminal, misalnya itu kan pusat-pusat keramaian seperti itu kan banyak hal-hal yang bisa kita gali ya. Yang pertama misalnya ada orang yang sedang menunggu kedatangan bis atau kedatangan kereta ya, ada orang penjual makanan ya, ada orang penjual makanan keliling dan sebagainya ya. Itu momen-momen itu yang kalian tangkap kemudian kalian tuangkan dalam sebuah karya. Oh, soalnya saya kebingungannya ya itu Pak. Saya kirain masih tergolong di produk gitu loh Pak, poster produk gitu loh. Nah saya itu terbawanya di situ. Apakah ini human interest-nya untuk produk apa gimana lah, itu saya bingungnya di situ Pak. Mohon maaf. Oke. Untuk materinya kemarin sudah di-download? Belum dibaca ya? Belum Pak. Nah, artinya kalau sudah membaca materi itu nanti akan tahu nanti sebenarnya itu human interest itu seperti apa ya. Siap. Nah, itu sudah saya nah itu sudah saya share di grup ya. Salah satu poster dari teman kalian ya. Silakan dikomentari dulu. Sudah kekirim ya? Ya sudah Pak. Oke, silakan bisa dikurasi, bisa dikomentari ya. Apa saja ya, bisa dari sisi teknisnya, bisa dari sisi gagasannya ya, idenya, ataupun secara keseluruhan ya. Nah, tolong untuk komentarnya di Google Meet ya, bukan di chat WA. Nanti biar teman-teman yang lain juga biar tahu ya. Lebih bisa menjelaskan jika kita ngomong secara langsung daripada harus mengetik dulu di grup WA. Nah, ini dari Blasius Alvin ya. Silakan Alvin untuk memberi komentar. Halo Alvin? Ya Pak. Oke, silakan untuk memberi komentar atas karya teman yang sudah saya share di grup tadi. Itu kalau dari saya sih Pak,
itu sudah bagus apa dari tipografinya juga itu kan sesuai sama Paulus Burger yang diterapkan di apa menunya kan kayak gitu, di VTG-nya juga kayak gitu. Cuma itu apa background-nya saja Pak yang kayak batu bata itu dibentuk seperti batu bata kayak apa sedikit realis dikit itu waduh sudah keren Pak itu Pak. Oke, mungkin dari sisi visualnya ya. Ya. Nah, kira-kira ini sebagai poster untuk promosi makanan, kira-kira sudah cocok belum? Apakah orang pada saat melihat karya ini atau melihat poster ini, apakah orang jadi tertarik untuk membelinya? Minimal ada ketertarikan untuk melihat atau mengunjungi tempat dari penjualan. Apakah masih kurang menggugah selera ataukah masih bisa dibuat lebih warnanya lebih meriah ya, agar orang nanti merasa selera makannya itu tambah tinggi atau tambah naik. Kira-kira apa yang bisa kita tambahin lagi atau bisa kita benahi lagi di sini? Pak mau nambahin, kayaknya gambarnya ini targetnya bukan untuk anak kecil deh kayaknya kelihatannya. Lebih kayak ke remaja-remaja gitu kalau dilihat gambarnya. Soalnya kalau mungkin buat anak kecil gambarnya kayak kelihatan masih kurang bikin ceria gitu soalnya. Kurang itu ya, kurang colorful ya. Iya, kalau buat anak kecil. Jadi kayaknya remaja ya kayak buat yang suka nongkrong-nongkrong gitu. Oke. Mungkin yang lain ada komentar lagi? Silakan. Saya ingin menambahi soal komentar tadi, Pak, itu juga dituliskan kan di posternya itu ada IDR 55 itu mungkin harganya 55.000 untuk satu burger ya. Ya jadi mungkin memang target pasarnya bukan anak-anak tapi memang yang sudah bekerja, yang sudah dewasa. Biasanya kan memang orang-orang dewasa kan lebih suka desain yang minimalis. Jadi menurut saya ini posternya sudah masuk. Oke, sudah masuk ya, kata Yasmin. Mungkin yang lain bisa menambahkan ya? Nah, kira-kira harus ada apa lagi sih kira-kira agar orang itu tertarik untuk membeli produk ini? Ya, kira-kira ada penambahan elemen visual apa lagi yang bisa kita tambahkan di sini? Mungkin dari bahan-bahan Pak yang bisa menambah selera, misal dari kayak penambahan bawang atau sayur, terus cipratan saus mungkin. Oke. Menambah selera. Oke, bisa. Terus yang lain? Udah ada lagi ya? Nah, sebenarnya ada satu hal yang mungkin dilupakan atau mungkin kecolongan ya. Nah, di sini kalau kita membuat poster produk, ya kita tidak hanya menonjolkan aspek visual, tetapi kita harus tahu kira-kira apa yang akan didapatkan oleh konsumen. Daya tarik apa yang kita bisa tawarkan ke konsumen. Ya. Nah, sebelum saya jawab, apakah ada yang tahu? Kayaknya treatment, Pak. Treatment atau kayak ada apa? Kayak promo gitu loh, Pak. Makanya. Nah, promosi ya. Iya. Harusnya bagaimana, Alvin, promosinya? Mungkin bisa kayak hot sale, kayak ada 50% potongan ketika beli
burger dengan ini kayak gitu loh. Terus Oke. kemudian ada fast delivery-nya atau gimana? Nah, itu ya yang kurang ya dari produk ini ya. Jadi harus ada sesuatu yang memang nanti bikin konsumen itu punya punya daya apa ya, daya pikat, tertarik untuk membelinya. Oh, ternyata harganya itu murah gitu ya. Misalnya ini juga IDR-nya nggak ada K-nya ya belakangnya. Cuma 55, ini bisa 55 rupiah atau 55 juta atau 555.000 ya, harusnya kan harus jelas ya. Itu penambahan informasi harga ya. Jadi juga kalau misalnya ada promonya, dan promonya itu juga jelas. Dan biasanya untuk sebuah iklan produknya, memang kita menggunakan warna-warna tertentu ya, untuk menarik daya selera konsumen. Misalnya kebanyakan kalau dari psikologi warna, memang warna merah dan kuning itu memang salah satu warna yang sering digunakan untuk iklan-iklan produk berupa makanan ya. Kalau kalian perhatikan banyak sekali kan produk-produk yang nuansanya pasti kalau nggak merah, orange, kuning ya. Misalnya seperti geprek bensu ya, nelongso ya, rata-rata nuansanya seperti itu. Nah, warna-warna seperti itu yang bisa menambah daya selera atau menambah selera makan konsumen ya. Itu secara psikologi. Ada lagi mungkin yang ingin berkomentar nih. Untuk alamat mungkin apakah sudah jelas ya? Apakah sudah tergambar dengan baik? Kira-kira orang yang lewat bisa tahu nggak ini di mana? Kayaknya alamatnya terlalu ngeblend sama background. Ya, ini terlalu kecil juga, pemilihan fontnya atau style fontnya juga ini ya kurang jelas ya. Harusnya untuk alamat semacam ini bisa lebih besar ya. Termasuk juga kalau misalnya ada promonya juga ya, promonya itu harus lebih ditonjolkan ya. Karena itu yang menjadi daya pikatnya nanti, yang membuat konsumen itu punya atensi ke situ. Ya. Oke, ini poster pertama, terus ini akan saya kirimkan poster kedua ya. Silakan kalian komentari lagi. Oke. Sudah masuk ya? Silakan dikritisi untuk posternya. Ada yang mau mengkritisi? Itu punyanya Katon Intan Teja ya. Silakan. Bagi yang mau berkomentar, silakan bisa open mic. Nah, ini juga di room Google Meet juga sudah saya share screen. Silakan, mungkin ada yang mau berkomentar. Itu yang putih tuh gambarnya es batu, Pak. Kalau menurut saya sih demikian ya. Memang ini gambar es batu, namun eksekusinya mungkin karena ini teknik manual, mungkin effortnya kurang di situ ya. Biasanya kan kalau Coca-Cola kan identik dengan kesegaran ya.
Nah, kira-kira ini menurut kalian posternya ini biasa saja, bagus atau sangat bagus? Ini dari sisi pesan ya. Kalau dari sisi visual atau dari sisi teknis ya, misalnya sudah cukup bagus untuk ukuran titik manual ya. Namun dari sisi pesan atau dari sisi konten, apakah sudah punya sesuatu yang menarik? Apakah hanya sebatas iklan-iklan produk seperti yang kita tahu biasanya? Silakan. Saran aja kayaknya mungkin kalau ditambahin kayak tetesan air di botolnya atau di kalengnya itu jadi kayak makin kelihatan seger juga deh. Ya benar ya. Ya mungkin kesulitannya mungkin di situ ya. Karena ini tekniknya manual ya. Jadi untuk membuat detail-detail semacam itu butuh effort yang lebih memang ya. Ada lagi kira-kira? Mungkin untuk background-nya apakah sudah bagus dibuat pola seperti itu? Apakah mungkin ada background lain atau ada bentuk visual lain yang lebih merepresentasikan produk ini? Nah, biasanya kan kalau kita tahu sebenarnya iklan-iklan yang menarik itu iklan yang punya tema ya, seperti iklan rokok ya. Setiap produk rokok pasti selalu ada tema di situ ya. Misalnya di Samsu ya, pasti kan setiap iklan pasti punya cerita-cerita yang menarik ya. Ataupun yang ada di billboard ya. Itu kan pasti ada aja ide yang bisa diolah di situ. Ada pesan-pesan yang cukup menggelitik ya, entah itu bersifat satir atau sarkas atau humor ya. Sebenarnya itu yang bisa kalian gunakan, senjata-senjata semacam itu yang bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah media promosi. Nggak ada komentar untuk karya ini? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini. Ini saya lupa karyanya siapa ya tadi ya. Mungkin yang membuat karya ini ada di sini. Yang mana, Pak? Di share screen sudah terlihat ya? Halo? Halo, Pak. Ini karyamu ya? Oh, punya saya, Pak. Yang burger, Pak. Oke, ini karya dari Alvin ya. Jadi silakan yang lain bisa memberi komentar ya untuk karya Alvin ini. Apakah sudah cukup bagus ya? Apakah masih bisa lebih dibaguskan lagi? Apakah mungkin masih ada poin-poin yang belum tersampaikan di sini, baik secara ide, pesan maupun secara visual? Silakan. Monggo kritik dan saran. Nggak di-share di grup Pak gambarnya, Pak? Oh, di share screen di Google Meet nggak kelihatan ya? Masih dalam bentuk folder, Pak.
Oke, saya share juga di grup ya. Nah, ini masih jaringannya juga agak lemot ya, jadi ngirimnya masih agak lama. Belum masuk ya? Kalau sudah masuk? Sudah, Pak. Oke, silakan bisa dikasih masukan ya mungkin. Bisa dikritisi karyanya. Untuk kritik saran pedas mboten apa-apa. Ya, halo, kenapa? Silakan untuk bisa memberi komentar ya. Kira-kira apakah sudah bagus untuk posternya? Ataukah masih bisa lebih dibaguskan lagi? Saya rada ambigu sama kata burgernya, Pak. Burger itu menunjukkan brandnya atau menunjukkan produknya? Nah, itu ya, itu permasalahannya. Siap-siap Mas. Terima kasih Ya, Mas. cukup jeli sekali ya. Ya, cukup jeli sekali ya, Mas Andre. Ya, ini memang namanya memang burger, nama produknya atau nama brandnya ini? Ya, Alvin, silakan bertanggung jawab, Alvin. Itu Mas, apa tulisan burgernya itu sebenarnya ada di bawahnya waktu itu. Cuma terhapus jadi kayak gak cukup itu karena gambarnya terlalu besar. Jadi kayak itu loh penataan aku ngira-ngira jadi pakai tulisan burger aja. Jadi ini burgernya sudah menjadi nama brand ya? Iya. Oke, mungkin dari sisi visual sudah oke ya? Apakah masih ada penambahan lagi? Kalau saya lihat memang dari segi warnanya cukup mencolok ya, sudah sangat menggugah selera ya. Pak mau menambahkan dikit. Ya? Mungkin kurang shadow-nya aja di bawahnya burgernya itu. Ya kurang itu aja. Oh ya. Terima kasih. Oke, ya mungkin yang memang shadow-nya masih belum terlihat ya. Masih belum terlihat realis kalau misalnya belum ada bayangannya. Jadi kalau saya lihat memang penggunaan warna putih memang si Alvin ini hanya ingin menonjolkan produknya saja ya Alvin ya. Iya Pak. Oke, nah cuma yang jadi masalah ini pemilihan font yang di bawah yang tulisan deskripsi ini ya. Ya. Di sini tertulis di mana poster ini tentang produk makanan
makanan burger ya dengan background putih dan warna merah sebagai aksen untuk menjelaskan beberapa treatment yang ditawarkan. Nah, harusnya semua elemen, semua objek yang ada di sini ya memang kamu tunjukkan untuk promosi ya. Kalimat-kalimat seperti ini tidak perlu ya. Di sini bisa kamu cantumkan misalnya alamat produk, terus mungkin nomor yang bisa dihubungi ya. Oh iya benar-benar. Kan menurut saya lebih informatif, informasinya itu lebih lengkap ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya saya akan share screen lagi ya. Mungkin ada sekitar 3 gambar lagi yang akan saya share. Nah itu punya Widya ya. Itu kelas ini untuk tugas kedua. Silakan bisa dikomentari tentang human interest. Ada komentar untuk karya Widya? Pak, saya cuma mau tanya, bukan komentar. Kalau kita membuat karya ilustrasi dari foto yang sudah ada dan komposisinya persis itu, apakah itu orisinil apa tidak, Pak? Ya, sejauh nanti kalian komposisikan atau misalnya kalian mungkin pada saat kalian pameran nanti kalian mencantumkan sumber itu nanti saya rasa bukan sebuah plagiasi karena memang kalian sudah mencantumkan sumbernya di situ. Akan lebih baik lagi kalau misalnya kalian modifikasi lagi gambarnya ya. Mungkin kalian ingat punya Widya kan sepertinya dia menggambar total dari keseluruhan gambar ya. Dari ujung kanan, kiri, atas, bawah semua lengkap dia gambar. Suasananya ya. Suasana keramaian pasar apung ini kalian bisa ambil misalnya framing beberapa bagian misalnya di gambar paling depan saja ya, misalnya ada ibu-ibu, ada 4 orang ibu-ibu ini kalian ambil di situ, kemudian kalian kasih caption atau tulisan yang punya pesan menarik itu ya, itu justru lebih bagus ya. Ya, Widya hadir di sini? Hadir, Pak. Oke, tolong silakan Widya bisa menjelaskan latar belakang kenapa mengambil gambar ini, apa yang ingin kamu tunjukkan melalui gambar ini. Orangnya ramai, Pak. Orangnya ramai terus? Warnanya bagus. Oke. Ya memang kalau dari warna dan segala aspek visual memang menarik ya. Apalagi juga momennya kan di sini memang pasar apung yang dimana ini jarang orang melihat pasar semacam ini ya. Ini kalau nggak salah ini di Thailand atau Vietnam ya? Thailand, Pak. Thailand ya? Iya. Oke, karena memang di Indonesia jarang kita menangkap momen seperti ini sehingga ilustrasi semacam ini jadi menarik untuk diangkat. Nah, kira-kira untuk gambarnya ini apakah sudah bisa mewakili keramaian dari pasar atau foto yang digambarkan oleh Widya? Silakan yang lain bisa komentar. Mungkin dari sisi teknis dulu ya. Ini kalau saya lihat di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama kaitannya dengan perspektif ya. Iya, Pak.
Ada sedikit beberapa miss ya perspektifnya. Banyak yang bisa. Ya. Yang lain mungkin ada komentar? Iya, tidak ada ya. Apakah sudah bagus ya? Halo, halo. Atau jangan-jangan ini sudah pada tidur ya? Sudah kok Pak, sudah. Udah ya. Coba yang lain, kok yang dari tadi yang open mic cuma itu aja. Masih rada bingung Pak mau komenin apa. Ya, mungkin bisa kalian kritisi ya dari sisi pesan yang ingin dia sampaikan. Terus dari komposisinya ya, bisa dari aspek visual dan aspek pesannya yang bisa yang bisa dikritisi. Kalau dari aspek visualnya saya rasa sudah menarik ya. Namun untuk dari aspek pesannya atau idenya, maka juga demikian. Apakah memang tidak ada pesan yang ingin disampaikan oleh Widya ini? Hanya menggambarkan suasana saja ya. Iya, Pak. Oke, saya akan share juga untuk gambar berikutnya ya. Nah, ini belum masuk ya? Belum, Pak. Oke, Udah, sudah Pak. saya kirim. Oke, silakan dikritisi. Ada komentar? Kira-kira masih ada yang kurang atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu ya? Mungkin warnanya kurang rame sedikit, Pak. Kurang rame sedikit ya. Ini dari aspek visual. Ya, tapi menurut saya kesannya kayak tribal gitu, Pak. Jadi lucu gitu kayaknya. Oke, ya memang untuk persoalan visual ini relatif ya, subjektif sekali ya. Ini kalau dari Ilustrasinya sebenarnya unik, Pak. Ilustrasinya sebenarnya unik, cuman mungkin karena bagian background-nya itu dibiarkan putih, jadi kayak kurang aja kelihatannya. Kayak belum selesai. Oke. Ya, ini yang ada bayangannya cuma orangnya aja ya. Gerobaknya nggak ada bayangannya. Ya mungkin ditambahin tanahnya gitu mungkin lebih bagus sih. Oke. Ya. Gimana? Oke, ini dari aspek visual. Kalau dari sisi konten, apakah ilustrasinya apakah sudah sangat punya pesan yang menarik? Nah, coba kalian kaitkan antara pesan yang berupa teks di situ dengan gambar, apakah sudah cukup sesuai ya? Kurang sesuai, Pak. Karena gambar ilustrasinya kayak lagi
di pasar kayak jualan kendi gitu Pak. Kan tulisannya jaga lingkungan, maka dia akan menjaga. Tapi kalau menurut saya ilustrasinya kurang nyambung. Ya, memang antara tulisan dan ilustrasinya dan gambarnya itu kurang sinkron ya. Harusnya kalau misalnya kita bicara lingkungan, maka gambar-gambar yang bisa kita tonjolkan ya, adalah bisa kebersihan lingkungan ya, suasana hijau ataupun sesuatu yang bersih ataupun sebaliknya ya. Di mana poster ini nanti atau karya ini, ilustrasi ini bisa berupa himbauan ya, misalnya di sini gambar yang disajikan adalah lingkungan yang sangat-sangat kumuh ya, sehingga di situ muncul pesan untuk menjaga lingkungan, maka dia akan menjagamu. Itu bisa jadi opsi, atau bisa gambarnya kan bisa lebih sinkron dengan tulisannya ya, atau dengan pesan yang ingin disampaikan. Oke, saya ingin share juga ini untuk poster terakhir, ilustrasi terakhir terkait human interest ya. Nah, ini karyanya Yasmin. Silakan bisa dikomentari dari aspek visual maupun kontennya. Nanti untuk Yasmin silakan siapkan pembelaannya. Kalau misalnya nanti ada beberapa masukan ya nanti masukannya bisa diterima atau mungkin bisa nanti Yasmin punya pendapat sendiri ya terkait perbedaan pendapat dari teman-teman. Silakan, apakah sudah bagus poster ini? Apakah pesannya sudah benar-benar tersampaikan? Tersampaikannya mungkin gara-gara saya baca tulisannya, Pak. Oke. Nah, yang lain mungkin mau memberi masukan atau berkomentar apapun ya. Kalau saya dari segi pesannya sih Pak, untuk judul cerita rakyat untuk warna hitam sih oke, tapi kalau untuk tulisannya menurut saya lebih mending dipakai warna kontras kayaknya. Soalnya dia hitamnya kurang kelihatan juga sih yang pesannya. Maaf Mas, itu bukan warna hitam tapi coklat tua. Dari semua tulisannya tidak pakai warna hitam. Oh, kayak hitam ya. Ini memang agak coklatan ya, coklat tua ya memang ya. Iya memang. Iya, Pak. Oke, memang dari aspek ilustrasinya sendiri saya rasa sudah cukup baik ya. Dari angle-nya, dari menangkap momen dan segala macam, saya rasa sudah cukup baik. Cuma masalah tipografi saja ya, pemilihan font, juga kejelasan font di sini untuk tulisan atau paragraf yang banyak, di sini kecil-kecil, ada tulisannya bukan cuma timun emas sampai dengan meraih kehidupan makan. Ini saya rasa kurang terbaca ya Yasmin ya. Iya Pak, terima kasih. Ya memang harusnya lebih ditonjolkan. Sebenarnya font yang punya ukuran lebih kecil itu harusnya punya warna yang lebih kontras. Itu untuk memudahkan orang membacanya. Ya. Kalau dari segi konten, saya rasa ini cukup menarik ya Yasmin. Di sini Yasmin mencoba mengambil salah satu potret kehidupan dengan tema cerita rakyat. Ini sangat menarik menurut saya ya. Kalau kita tahu kan cerita rakyat itu kan cerita-cerita legenda, cerita-cerita mitos, folklore ya, entah itu Timur Emas, Jakarta dan sebagainya. Ini untuk cerita rakyat modern ya di jam terkini adalah
Mungkin yang lain ada masukan lagi? Apakah sudah cukup? Cukup, Pak. Pak, saya boleh mengomentari sendiri enggak, Pak? Oke, silakan. Dari setelah saya lihat lagi, mungkin antara pemilihan warna ya sesuai sama yang dikasih saran tadi, warna coklat sama warna biru itu ujungnya kelihatan mati sih, Pak. Saya sebenarnya juga masih bingung gitu loh untuk warna yang mencerminkan human interest itu kan biasanya pakai warna-warna gelap. Tapi bingung juga bikinnya. Akhirnya kayak kelihatan kayak agak campur aduk. Pakai warna-warna yang kontras itu mungkin yang kayaknya mungkin harus saya perbaiki. Oke, sebenarnya untuk temanya sendiri antara human interest dengan warnanya sebenarnya tidak terlalu berkaitan ya. Untuk pemilihan warnanya sendiri biasanya hubungannya dengan aspek keterbacaan sendiri, apalagi hubungannya dengan tulisannya. Nah, untuk kita tahu cara memilih warna yang kontras, nah kita kan dulu pernah belajar yang namanya mata kuliah nirmana ya. Pasti kalian sudah pernah dapat ya, di situ kan pasti belajar yang namanya teori warna ya, roda warna dan sebagainya. Di situ kan kalian pasti akan tahu warna-warna kontras itu apa saja ya, yang tergolong warna kontras. Apakah masih ingat warna itu? Kira-kira kalau warna biru itu warna kontrasnya apa? Orange, Pak. Orange ya. Oke. Kalau warna merah kontrasnya? Hijau, Pak. Hijau. Kalau warna kuning? Biru, Pak. Warna kuning biru. Ungu, Pak. Ungu. Oke, warna kontras itu kan warna, kalau di spektrum warna itu kan warna yang ada di depannya ya. Warna yang saling berhadapan. Itu bisa kamu manfaatkan juga untuk untuk pemilihan warnanya ya. Itu salah satunya. Kemudian untuk jenis fontnya juga bisa jadi salah satu pertimbangannya ya sebenarnya. Bisa menggunakan font yang lebih tegas, yang lebih simpel. Karena tulisannya banyak, otomatis bentuknya harus sesimpel mungkin fontnya ya. Siap, Pak, terima kasih. Oke, belum lagi kalau misalnya tulisan yang kecil-kecil ini Yasmin buat seperti style yang ada di cerita rakyat, nah, itu semakin menghilangkan, semakin menurunkan tingkat keterbacaannya. Jadi untuk hal-hal semacam itu harus kalian perhatikan. Oke, saya rasa cukup untuk urasinya. Kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu mengenai ilustrasi narasi ya. Saya akan share screen dulu. Ini nanti saya akan jelaskan sebentar ya. Untuk ilustrasi narasi ini, ya nanti setelah ini bisa langsung tugas ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya di layar? Sudah, Pak. Semuanya sudah terlihat ya? Oke. Ya, kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu ilustrasi narasi ya. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin menyampaikan beberapa capaian pembelajaran yang akan kalian dapatkan pada saat, untuk materi ini ya. Untuk capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menciptakan pesan secara visual. Yang kedua, mahasiswa mampu menciptakan ilustrasi narasi secara manual. Ya. Kita masih menggunakan teknik manual ya. Dan untuk indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu membuat ilustrasi sesuai tema ya, kesesuaian dengan tema. Yang kemudian komposisi ya,
poin 2, kemudian proporsi. Nah, yang keempat teknik pewarnaan dan ketepatan memvisualisasi. Ini yang menjadi penilaian dalam materi ini ya. Tolong kalian benar-benar perhatikan ya. Pertama ada tema, sesuai dengan tema ya, komposisi, proporsi, teknik pewarnaan, dan visualisasi ilustrasi yang tepat. Nah, apa itu ilustrasi narasi? Ilustrasi narasi adalah teknik visualisasi dari sebuah narasi, baik cerita pendek maupun sebuah peristiwa yang bersifat narasi atau tulisannya. Jadi di sini untuk ilustrasi narasi sendiri adalah kita memvisualkan sebuah reka adegan dari sebuah cerita ya, entah itu cerita apapun ya. Biasanya kalau kalian masih kecil itu kan banyak buku-buku cerita ya, misalnya ada kelinci, ada bobo ya. Ada juga cerita tentang kisah-kisah Nabi yang dimana di situ dilengkapi dengan ilustrasi ya. Nah itu semacam itu yang dinamakan sebagai ilustrasi narasi. Ya. Biasanya ilustrasi semacam ini sering digunakan dalam buku cerita bergambar ya, untuk menggambarkan atau memperkuat suasana atau memberikan informasi secara lebih ya dari apa yang disampaikan tulisan ya. Nah ini contohnya. Nah biasanya kan kalau di surat kabar atau di mana di berita pasti tidak hanya tulisan saja, tetapi ada yang namanya berita gambar juga ya. Disertai dengan gambar untuk memperkuat pesan, untuk membuat informasi itu menjadi lengkap dan utuh ya. Kita jadi tahu bentuk reka adegannya seperti apa. Terus kemudian kronologisnya bagaimana, suasana tempatnya pada saat kejadian itu seperti apa. Itu adalah fungsi dari ilustrasi narasi. Nah ini salah satu ilustrasi dari Alkitab ya. Ya memang untuk ilustrasi-ilustrasi semacam ini sering kita jumpai di abad pertengahan ya, di mana pada saat itu dikenal sebagai abad kekristenan, ya, di mana pada saat itu agama Kristen berjaya. Jadi untuk Alkitab di situ didakwah atau disebarluaskan dengan cara narasi atau dengan menggunakan ilustrasi narasi. Jadi menggambarkan semua isi Alkitab itu menggunakan ilustrasi semacam ini. Nah, ini ilustrasi narasi peristiwa kecelakaan ya. Jadi orang tahu proses kecelakaannya itu seperti apa. Ini untuk cerita nabi-nabi yang mungkin yang pada waktu kecil sering membaca cerita tentang nabi-nabi. Ya, saya rasa pasti tidak terlalu asing dengan gambar-gambar semacam ini ya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk ilustrasi narasinya ya. Untuk tugasnya, silakan kalian bisa cek di Edul aja, di situ sudah ada deskripsi mengenai tugasnya ya. Tugas yang akan kalian buat ya. Tugasnya adalah silakan kalian membuat satu ilustrasi narasi ya. Di situ juga sudah saya lampirkan satu cerita pendek. Silakan kalian baca. Kemudian kalian ambil satu adegan atau mungkin beberapa adegan. Saya rasa satu aja ya, yang bisa mewakili keseluruhan dari cerita. Ya. Nah. Tadi. Kak mau tanya, berarti ini gambarnya cuman satu, kayak maksudnya satu paragraf gitu, apa satu tempat gitu, apa semuanya kayak dibuat ilustrasinya? Iya, untuk ilustrasinya nanti itu kan ada, tidak mungkin kan kalian mencantumkan semua isi cerpennya ya.
Jadi silakan kalian ambil salah satu momen paling menarik yang ada di cerpen itu, beberapa penggalan paragraf ya, satu atau dua paragraf ya, nanti kemudian dari paragraf itu kalian ilustrasikan, kalian beri kalian kuatkan dengan visual ya, dengan gambar. Bentar saya carikan dulu mana tadi ya. Oh ini. Atau saya share di grup saja ya. Ya, Pak, apa-apa. Nah itu nanti silakan kalian baca untuk narasinya ya. Itu judulnya Persahabatan ya. Cerita tentang anak sekolah ya. Ini nggak panjang kok, cuma satu halaman lebih sedikit ya. Nggak terlalu lama dulu untuk membacanya. Jadi kalian bisa mengambil salah satu part atau adegan yang ingin kalian ilustrasikan, atau bisa kalian ingin membuat ilustrasi dari keseluruhan cerita ini ya. Ilustrasi atau gambar umum dari cerita ini ya. Itu bisa seperti itu, atau bisa mengambil salah satu bagian atau part paragraf yang ada di cerita ini. Berarti kalau misalnya ini kayak cerpen ini satu film itu kita buat ya Pak, yang buat visual key-nya begitu ya. Iya benar ya, semacam itu ya, seperti itu. Ya seperti yang saya katakan tadi, ada dua opsi ya, bisa kalian visualkan secara keseluruhan cerita ataupun per adegan atau per part yang menurut kalian itu menarik atau bisa mewakili dari keseluruhan cerita. Seperti itu. Tetap untuk narasinya ya Pak. Iya, tetap harus ada narasinya. Untuk komposisinya bebas, terserah kalian, asalkan nanti komposisinya itu menarik ya. Tetap harus memperhatikan yang namanya prinsip-prinsip desain ya. Ukuran font juga dan pemilihan font juga harus kalian perhatikan. Untuk detailnya bisa kalian simak di belajar. Di situ sudah saya sudah saya tulis semuanya, termasuk juga batasan-batasannya seperti apa ya. Untuk pengumpulannya masih tetap seperti biasa, kumpulkan dalam bentuk PDF. Dan untuk tugas-tugas sebelumnya, tolong yang kemarin mengumpulkan dalam bentuk link ataupun file yang tidak bisa dibuka. Saya bingung tadi bukanya pakai apa. Saya buka pakai PDF juga nggak bisa ya. Silakan bisa dikirim ulang. Saya lupa tadi namanya siapa tadi. Tadi ada beberapa mahasiswa juga yang tugasnya yang nggak bisa dibuka ya. Dan untuk untuk pengumpulan tugasnya, kalau bisa jangan asal difoto ya. Tapi kalian harus cari cahaya yang bagus ya. Kemudian ambil dengan angle yang tepat ya. Jangan terlalu miring juga. Jadi harus benar-benar pas dari atas ya. Biar proporsinya juga tidak terdistorsi di situ. Jadi ada beberapa karya tadi yang pengambilan gambarnya, yang pemotretannya itu agak distorsi ya. Sudutnya tidak pas di atas. Itu juga jadi bahan penilaian juga ya. Karena nanti percuma nanti gambar kalian bagus tapi pada saat pengumpulan karya angle-nya kurang pas, jadi gambar itu kurang menarik untuk dilihat ya. Jadi sekalian harus mengemas atau istilahnya mempresentasikan karya itu sebaik mungkin. Jelas untuk tugasnya? Jelas Pak. Oke, dan kira-kira dari materi yang sudah saya sampaikan
sudah paham ya mengenai ilustrasi narasi itu seperti apa? Paham, Pak. Paham ya? Yang lain apakah sudah paham? Sebelum saya akhiri. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Oke, ya. Kalau misalnya paham, saya ingin tahu lagi kira-kira apa sih ilustrasi narasi itu? Coba jelaskan secara umum. Ilustrasi yang menceritakan sebuah kejadian. Ya. Kejadian yang seperti apa kira-kira? Kejadian dalam cerita. Oke, ya. Jadi kata kuncinya adalah narasi ya. Jadi kita mengilustrasikan sebuah narasi atau cerita pendek ataupun cerita bentuk apapun, yang penting kita mencoba mengilustrasikan, memberi gambaran secara utuh tentang sebuah narasi. Dan untuk penggambarannya silakan kalian sampaikan serealis, maksudnya bukan tekniknya yang realis, tapi untuk penyampaiannya realis ya. Jadi jangan sampai kalian membuat gambar-gambar yang surrealis ataupun gambar-gambar yang orang itu butuh waktu lagi untuk mencerna gambar itu. Biasanya kalau gambar surrealis kan kita butuh waktu untuk memahami gambar itu, sedangkan gambar yang ada di ilustrasi ini adalah fungsinya untuk memperjelas atau memperlengkap atau membuat informasi yang ada di narasi itu lebih lengkap, lebih utuh ya. Jadi untuk ilustrasinya kalau bisa digambarkan secara itu saja ya, secara realistis saja. Bukan realis tapi realistis ya. Jelas ya? Adakah pertanyaan? Tidak. Ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, jangan lupa untuk mengisi absensi setelah ini. Ya, kalau bisa langsung setelah ini bisa langsung isi absensi ya, karena kebanyakan dari kemarin banyak yang belum isi absensinya. Silakan setelah sesi video konferensi ini berakhir, langsung kayak belajarnya untuk mengisi presensinya ya. Baik, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa untuk pertemuan kelima pada siang hari ini bisa diakhiri. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oke.